kita belajar, mari berbaca doa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Absen dulu ya. Absen. Agus Nur Ikhlas. Kaki ya Pak. Hari ini Bapak akan memberikan materi tentang kenali potensi. Ya, kenali potensi. Hari itu Bapak ada pelatihan di Pekanbaru selama 4 hari, 7 jurus BK, ya 7 jurus BK hebat. Ada 7 ya? 7 jurus BK hebat ini ya. Setiap kali kami dapat 1 jurus, dapat kartunya ini. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, menata situasi. Ada 7 jurus BKM, ya kan? Ini jurusnya. Salah satunya hari ini Bapak akan jurus pertama itu adalah kenali potensi. Setiap kita ini memiliki potensi pasti, ya kan? Kenali potensi. Ya, kita harus mengenal potensi. Nah, karena setiap kita bilang tadi kita pasti ada potensi. Ya kan Jan? Ada apa? Ada lucu Jani? Ada yang lucu? Ya. Ya, konsep potensi diri akademik seperti matematika, bahasa dan sains. Setiap kita ini memiliki kemampuan, bakat dan kekuatan yang unik. Setiap kita ini punya sebenarnya Luki. Kaki kita ini pun punya. Setiap kita ini, setiap individu ya kan, Kalila lagi sibuk ya kan. Lagi sibuk menyatakan apa kalau nggak tahu. Ya, kita ini memiliki kemampuan, ya bakat, kekuatan yang unik. Masing-masing kita ini pasti memiliki. Nah, tidak ada manusia di dunia ini yang lahir ke dunia tanpa ada bakat minat. Pasti setiap kita lahir, pasti kita punya bakat masing-masing. Tidak ada istilahnya kita bodoh, tak mampu, tak bisa, tak ada. Ya. Kecuali orang yang malas. Ada keinginan, ada kemauan, mau belajar, pasti bisa. Tidak ada tidak bisa. Ya. Kalau sesuai dengan bakat kita, pasti kita bisa. Masalahnya kita nggak tahu bakat kita di mana, itu jadi persoalan kan? Jadi masalah itu. Jadi dia nggak tahu itu bakatnya, dia bantang lucu dia. Entah ketawa-ketawa dia bakatnya. Bisa juga tuh bakat juga ketawa-ketawa aja nih kan.
Ya, bakatnya itu. Ya, kayak Lucky itu bakatnya antara cari komedo, cari jerawat, dan itu bakat juga tuh. Ya. Kita nggak tahu setiap kita ini memiliki kekuatan masing-masing. Tidak ada yang bodoh, tapi hanya ada manusia yang malas. Dia kan novel kayak ini, kayak nomor sabun ya. Ya kan? Jadi tidak ada yang bodoh, itu tidak ada. Kita memiliki kemampuan masing-masing loh, masih Lucky dengan Noval, Alfiansa, Jani, Owen, kita punya. Kita memiliki kemampuan masing-masing, bakat kita masing-masing. Tidak ada yang bodoh. Yang ada itu hanyalah manusia-manusia yang malas. Kalau kita mau, ya, bisa karena terbiasa. Kalau kita terus pasti kita makin pasti bisa. Gak ada yang bisa. Orang kita aja yang panen sawit dia yang kuat gitu aja, yang berat gitu aja kita bisa kan? Ya kan? Yang burondol orang aja kita ambil aja bisa. Ya kan itu? Nah, karena kenapa itu pekerjaan panen atau menguat itu tidak merasa berat? Karena kita sudah terbiasa. Kayak gitu belajar itu udah biasa jadinya bisa. Gitu loh. Gitu. Jadi kita punya bakat sebenarnya, ya. Secara bidang akademiknya, bidang tertentu mungkin ada kita punya bakat seni, ya kan, musik, olahraga. Nah, mungkin di bidang akademik mungkin kurang, ya kan, Damaris? Si kepalanya, ya. Mungkin di bidang akademik kita kurang, tapi mungkin di bidang seni, musik, gitu loh, olahraga ada orang. Ada kan? Ada orang yang di bidang seni mahir, musik ada, olahraga tuh Owen olahraga dia, pemain bola Cristiano Ronaldo, Messi, ya kan? Yang baru dapat Ballon d'Or tuh Ousmane Dembélé dari PSG, dia, ya kan? PSG, Paris Saint-Germain, Paris kan? Baru menangkan Piala Champion, ya kan? PSG itu. Karena dia mahir olahraga sepak bola, mahir, bisa menghasilkan uang. Seni, mungkin seni lukis, ya kan? Ya. Musik, nah lagu penyanyi itu kayak Desti, ya kan? Nah, itu penyanyi dangdut kan, kayak di Roma Irama. Siapa lagi yang kalian tahu penyanyi? Hah? Soima, ya si Dede itu Soima itu. Itu di bidang musik. Seperti itu gitu. Mungkin keterampilan sosial, kemampuan siswa dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Ada orang komunikasinya bagus, bisa interaksi dengan orang yang baru, ya Alfiansa, ya kan? Alfiansa, ya. Mungkin ada orang bisa dia beradaptasi dengan lingkungan yang baru, bisa akrab dengan orang yang baru dikenal. Ada orang seperti itu, baru kenal bisa akrab, ada. Baru di situ dia ketemu sama orangnya bisa akrab. Ada orang seperti itu, ada. Ada. Ada orang yang kalau dia belum kenal mendalam dia nggak bisa dekat. Ada orang itu lama kan, bulan 2 bulan nggak bisa akrab. Tapi ada juga orang yang di situ dia ketemu ya udah kayak kawan lama gitu, padahal dia baru kenal tuh. Ya, itu ada, itu juga. Dan keterampilan sosial. Ada keterampilan emosional, kemampuan siswa dalam mengelola emosi, ya kan, dan menghadapi tantangan.
Ada orang yang nggak cengeng gitu loh. Ya, dia sanggup. Dia kan Banu, ya. Bisa dia menghadapi tantangan itu. Nah, jadi itu dia. Jadi tempat ini bidang akademik, ya bakat minat tertentu, ya terapi sosialnya ataupun emosionalnya, ya kan? Ini dia. Nah, ini dia. Mengenali 3 gaya belajar, ya. Dan dalam buku patung Berni ada 3 gaya belajar. Pasti Novel udah tahu nggak Novel gaya belajarnya Novel? Hah? Tahu nggak gaya belajarnya? Banu tahu nggak gaya belajarnya Banu? Kalila tahu nggak gaya belajarnya Kalila? Damaris tahu nggak gaya belajarnya? Dari 3 ini, yang mana kira-kira gaya belajarnya? Gaya visual kah? Atau gaya belajar, bukan gaya yang lain ya? Alfiansa, ya, bukan gaya tidur, ya. Jadi apakah gaya auditori atau gaya belajar kinestetik, Pak? Ya. Ada orang gaya visual itu orang cenderung untuk lebih bersesuatu itu dengan melihat. Dengan dia melihat gambar tuh, ya kan? Dia cepat paham, mudah memahami sesuatu informasi. Dia melihat saja dia paham tuh. Itu nama gayanya visual. Ada lagi orang gayanya auditory dengan mendengar. Dia kalau mendengarkan orang bicara, ceramah, diskusi dia suka. Gampang dia ingat. Gampang dia paham, mudah memahami dia. Kalau dengan cara ceramah ataupun mendengarkan sesuatu gitu kan, itu dia gampang tuh. Nah, itu namanya auditori. Ya. Ada lagi orang yang gaya belajarnya kinestetik. Ini cenderung orangnya melalui gerakan, pengalaman nih dia ya. Langsung mereka harus menyentuh, melakukan. Kalau ada di kelas ini kawannya kalau belajar ya nggak bisa diem, ya ada aja kerjaannya, ya jalan sini jalan sana ganggu kawannya, ya kan? Nah ini cenderungnya orangnya pasti kinestetik ini, karena dia harus melakukan sesuatu. Ada kan kawan biasanya nggak bisa diem kan, ya nggak bisa duduk antem gitu loh. Itu kinestetik nih, ini dia gayanya. Dia belajarnya terus banyak gerakan, ya, harus banyak gerakan, harus melakukan sesuatu gitu, ya, harus melakukan langsung. Kalau dia mendengarkan kayak gini tuh bosan dia nggak bisa, dia nggak paham dia situ, ya. Kalau orang mungkin gaya visual atau auditory dengan kayak gini mungkin masih bisa dipahami ya, masih bisa paham dia. Tapi kalau orang kinestetik ini pasti bayar. Ada aja kerjaannya. Dia menggambar, dia tidur, karena dia nggak paham. Iya kan? Nggak paham ya. Nah ini gaya belajar ini. Gaya belajar itu tuh pasti ada. Mungkin ada satu, ada yang visual, ada auditory, ada kinestetik. Mungkin ada kedua-duanya. Mungkin ada auditory, ada kinestetik. Gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah, Pak. Paham? Paham. Dan selanjutnya. Nah, sekarang buka HP ya. Ada HP? Ada. Ada HP. Nah, yang ada HP. Ada paket, Pak. Oh, coba HP. Ada paket kan? Ada jaringan, Pak. Nah, coba tengok HP-nya dulu. Buka Google. Aku pintar. Gaya belajar. Aku pintar. Ya, ya. Lucu. Apa?
Gimana nih kalian? Ada bisa hanya melakukan gitu. Bisa. Google Chrome, ada Chrome-nya kan? Aku pintar, gaya belajar. Coba. Kita. Jangan kau. Itu ya biar kita tahu paham bagaimana kita tahu gaya belajar kita. Jadi kesimpulannya adalah siapa yang bisa menyampaikan manfaatnya coba ini. Pak, saya. Apa sih, Pak? Yang disuruh nggak tahu jadi manfaatnya tadi apa manfaatnya kesimpulannya lo email kan. Udah jadi tahu. Nah coba email. Nggak beda, beda-beda. Beda-beda. Email gimana kesimpulannya? Aduh. Jadi tahu. Jadi tahu. Jadi tahu.
Jangan ya. Latihan visual. Saya sebenarnya jadi kita harus tahu tuh dia belajarnya kita ini seperti apa, atau visual atau teori atau kinesthetik. Jadi kita bisa mengidentifikasi diri kita, bakatnya di mana, gaya belajarnya di mana, gitu kan? Oh ternyata saya ini sukanya dengan kalau dengan ceramah atau dengarkan orang saya suka tuh. Ya. Atau saya itu sukanya nonton atau melihat gambar gitu kan? Nah, ada juga seperti itu. Ya, ada pertanyaan. Mungkin ini pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.